Lepas masker dulu. Oke. Selamat malam para sahabat SP30 yang saya cintai dan selalu salam hebat luar biasa. Kali ini channel Success Before 30 lagi-lagi kedatangan tamu istimewa, yaitu Kementerian Perdagangan langsung dengan Pak Menterinya langsung, Bapak Agus Suparmanto. Apa kabar Pak Agus? Baik, apa kabar? Waduh, kabar kita kalau terima kasih. Kalau di salam kita ini salam hebat luar biasa gitu Pak. Oh iya, salam hebat. Luar keren. Hari ini Pak Agus sebagai Menteri Perdagangan mau mampir nih ke channel kita. Wah, channel kita dapat berkah guys. Pak Agus hari ini ingin sharing insight-nya, kita mau belajar banyak beliau. Nah, bagaimana kita mau sharing dengan beliau setelah yang satu ini? Pak Agus, apa kabar Pak Agus? Baik, baik. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Waduh, terakhir kita ketemu di bubur ya Pak ya? Iya, itu bubur pagi. Bubur pagi ya, sama Bang Sandi waktu itu. Jadi waktu itu Pak Agus lagi mempromosikan sepeda itu Pak, United ya, itu ya? Iya, itu Elmen. Jadi Elmen ya? Kreatif daripada Daniel ya. Betul. Sangat bagus dan sekarang kita support semuanya supaya pelaku usaha dalam negeri Indonesia ini berkreatif dan kita support. Itu ya. Sehingga tidak kalah bersaing dengan produk-produk luar negeri. Keren. Nah ini ngomong-ngomong nih, hari ini kita pengen belajar banyak nih dari Pak Agus. Karena channel kita ini kan channel inspiratif Pak. Iya. Aslinya orang mana sih Pak? Lahir di mana Pak? Saya lahir di Jakarta. Jakarta. Orang tua saya Jawa Tengah dan Jawa Barat. Oh, jadi perpaduan Jawa dan Sunda ini ya? Iya, mix. Mix ya? Tapi bahasa mana yang dominan ini Pak Agus? Bisa Jawanya atau Sundanya? Dua-duanya mengerti. Waduh, tapi pasif ya? Pasif. Pasif ya? Karena besar di Jakarta jadi pasif. Oh iya betul, karena tapi di Jakarta. Kalau diomongin bahasa Jawa paham. Paham, Sunda juga paham? Sunda juga paham. Nah ini hati-hati nih kalau ngomong ini, dua-duanya paham ini Pak Menteri. Ya. Oke, Pak ngobrol soal Bapak SD-nya, SMP-nya di mana gitu Pak? Saya besar di Jakarta, ya SD juga di Jakarta, dulu sekolah budaya, kemudian SMP, kemudian 14 dan SMA-nya SMA 8. Oke. Terus jadi prosesi ini memang intinya besar di Jakarta. Besar di Jakarta. Orang tua dulu apa Pak pekerjaannya? PNS. PNS ya? Pegawai negeri. Pernah nggak sih Pak waktu kecil mimpi jadi menteri gitu Pak? Sampai saat ini saya bayang-bayangin nggak pernah. Pak masih ingat nggak Pak? Zaman kita dulu SD itu kan suruh ngapalin nama menteri Pak. Oh ingat, jangankan menteri, gubernur pun kita harus hafal. Iya betul. Jadi dulu pun gubernur semua hafal se-Indonesia. Gubernur hafal Pak ya? Cuman bupati yang nggak hafal. Iya betul. Ya. Saya kan masih ingat Pak, dulu waktu kita SD itu kan disuruh ngapalin Menteri Perdagangan. Salah satunya itu Pak Sumitro Djahadikusumo. Ya. Ayahnya dari Pak Prabowo ya. Betul. Kan? Sama Pak Adam Malik gitu. Iya. Dulu hafal lah. Hafal ya Pak ya. Siapa tahu sekarang saya bisa ngobrol sama Pak Menterinya langsung sekarang. Nah ini sesuatu yang sangat menarik. Pak kuliahnya di mana Pak? Saya dulu sempat di Amerika, kemudian di Jakarta. Iya. Dan ini memang sangat mendasar. Namun sekali lagi ini semuanya proses. Memang sekolah itu perlu, tapi tidak cukup. Nah, itu loh sama dong Pak dengan nama channel kita Pak. Sekolah itu penting tapi nggak cukup Pak. Nggak cukup. Nah, nggak cukupnya ini harus dibongkar Pak hari ini. Nah, itu. Pak, ngomong-ngomong setelah Bapak tamatan dari Amerika, pulang itu sempat bekerja atau langsung buka usaha atau gimana Pak? Iya, waktu saya balik ke Jakarta, memang saya kerja. Dulu saya sempat di perusahaan Prancis. Ya. Itu 2 tahun saja. Dari situ saya punya inspirasi, wah kalau saya, artinya begini, pada saat bekerja memang kita udah di zona nyaman. Betul. Tapi namanya pekerja itu kita profesional. Betul. Nah saya terbedak dari saya mau terjun ke dunia usaha. Jadi mandiri, namun ini kan perubahan mental. Perubahan mindset ya Pak ya? Perubahan mental, mindset juga dibayang-bayangi oleh rasa-rasa takut. Takut dan cemas ya? Dan cemas, berhasil tidak. Betul. Tapi kita penuh punya keyakinan. Nah dengan adanya keyakinan dan yang tinggi dan keberanian dengan memperhitungkan, akhirnya saya masuk ke sana. Loh gini Pak,
yang menjadi kekhawatiran para profesional dan employee banting setir jadi entrepreneur itu kan karena gajian itu kan pasti, Pak. Iya. Nah, terus tiba-tiba kan tidak pasti. Akhirnya menggaji orang. Nah, apa yang membuat Bapak berani untuk banting setir itu, Pak? Sebenarnya gini, antara kita kerja sebagai profesional dengan wirausaha atau entrepreneur itu sama. Sama resikonya. Cuma orang tidak tahu kenapa saya bilang sama resikonya. Kalau kita bekerja, kita harus tahu kapan suatu saat kita juga bisa diberhentikan. Oh ya. Tapi kita bekerja dengan perhitungan yang akurat. Begitu kita usaha, kita punya peluang. Memang kita harus berjuang dari kecil. Nah, itu yang paling penting adalah kita berusaha dari kecil. Sekecil apapun, begitu kita punya keberhasilan, ini kan ada sukses story. Betul. Nah, begitu ada sukses story, sekecil apapun sukses story itu menjadikan reference untuk bertindak yang lebih baik, yang lebih besar lagi. Nah, bekerja sebagai profesional, iya. Kadang-kadang orang, begitu mau pindah kan ada keraguan-raguan. Betul. Nah, kita sudah nyaman dengan, saya punya gaji cukup tinggi, sudah nyaman. Betul. Tapi dengan keluar dari zona nyaman, makin punya confidence, makin punya keberanian, dengan memperhitungkan sesuatu yang resikonya akurat, kita bisa jalan. Wah, cakep ini. Ini sebuah pengalaman dari profesional. Bapak sebagai profesional dulu berapa lama? Ya, dulu saya kerja dengan 2 tahun. Jadi pertama gaji saya itu 900.000. Oh, serius nih, Pak? Iya. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 90. Oke. Ya, mungkin rata-rata semuanya. Nah, pada saat itu begitu saya usahanya pun mulai start dari kecil, dari jumlah 7,5 juta. Tapi naik. Nah, dengan adanya keberhasilan tadi, membuat saya lebih confidence untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Ya. Usaha pertamanya apa, Pak? Jadi saya dulu IT, pengadaan sistem. Jadi saya dulu sistem konfigurasi, mengadakan hardware, software, dan communication. Kemudian berkembang. Saya lihat di sini makin banyak peluang. Ada hal-hal yang memang perlunya. Nah, inilah tadi. Kita harus ada istilahnya, prinsipnya kita harus ada ikhtiar, betul. Kemudian ikhlas dan doa. Nah, kalau tidak ikhlas, ikhtiar itu kita bekerja keras, ya. Kemudian kita kerja cerdas. Nah, kalau kerja keras ini semua orang tahu kerja keras bagaimana. Kerja cerdas artinya apa? Kita memusatkan suatu pekerjaan, jadi yang 80% dan 20% rasionya. 80% ini memfokuskan ke pekerjaan yang difokuskan ke 20%. Jadi kita punya fokus. Nah, pada saat itu kita melihat bagaimana kita meraih keberhasilan. Nah, namun ada hal yang memang kita harus juga doa itu harus memperkuat agama kita untuk mendoa sehingga kita berusaha, Tuhan yang menentukan. Itulah doa kita supaya terkabul juga. Betul, keren. Terus akhirnya Bapak setelah banting setir buka usaha pertama, itu sampai berapa lama, Pak? Jadi mulai tahun 90-92 lepas ya, terus ya memang selalu juga makin ada artinya keberhasilan. Jadi prinsipnya begini, keberhasilan itu atau kesuksesan bukan suatu destiny, melainkan evaluasi. Kadang-kadang kan orang, capaian saya ini sudah berhasil. Kita akhirnya orang banyak kan terlena. Ya. Kita tidak boleh terlena dengan keberhasilan itu, tapi sebagai evaluasi kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Betul. Keren. Usahanya sampai sekarang masih ada, Pak? Masih berjalan? Masih berjalan. Udah didelegasikan sejak Bapak ini? Iya, otomatis sejak setahun lalu saya sudah delegasikan semua. Ya, itu sudah berjalan. Ya, artinya prosesnya dulu kan ini bertahun-tahun ya. Jadi dari yang kecil kita berpikir kadang-kadang tidak bisa instan. Betul. Nah, inilah yang ada satu hal yang memang saya belajar, yaitu saling bisa memberi. Saling memberi. Nah, memberi itu artinya kalau dalam suatu agama Islam ini memberikan, menafkahkan sebagian hartanya. Betul. Dengan sedekah. Sedekah itu tidak harus materi, tapi bisa juga dengan keilmuan, tenaga. Tapi harta pun kita harus nafkahkan sebagian hartanya. Betul. Untuk kita mendapat kemudahan. Betul, Pak. Nah, itu yang memang karena ini berlaku untuk semua kalangan. Pasti, Pak. Nah, itu. Jadi kalau kita sulit,
kita berarti masih kurang lagi nih yang pengen kita beri. Kurang memberi, Pak. Ya. Itu ilmunya, guys. Rupanya sampai Pak Menteri juga bisa mendapatkan sebuah prestasi sampai sekarang. Pak, ini lagi agenda ke Jawa Timur ini dalam agenda apa ini, Pak? Ya, memang agenda ke sini adalah untuk pelepasan ekspor ke pasar global. Oh gitu ya. Ekspor apa ini, Pak? Jadi ekspor non migas ini ada beberapa produk ya, terutama yang memang ini ekspor ini adalah diekspor dari 16 provinsi. Jadi di sini targetnya adalah bulan ini sudah 1,6 miliar US dollar atau sekitar 23,75 triliun yang akan diluncurkan. Dilepas oleh Bapak Presiden. Tujuan saya ke sini dan ini dilaksanakan di 14 titik. Ya, jadi 14 titik ini terpusat serentak. Nah, ini memang yang pertama kali. Tapi di sini dilihat dari di masa pandemi COVID-19 ini masih ada peluang-peluang dan ternyata bukan masih ada, jelas ekspor ini bisa meningkat. Meningkat ya? Meningkat. Jadi masih ada peluang untuk ekspor ini, Pak? Oh, besar sekali. Besar sekali. Dan ekspor di sini ini tidak aja perusahaan-perusahaan yang besar, semua termasuk UKM. Jadi sektor UMKM ini cukup potensial. Bahkan ada produk-produk yang baru di sini ya, yang bahkan made in dalam negeri. Semuanya buatan Indonesia. Keren. Ya. Ada yang dan itu punya potensi untuk diekspor. Potensi, dan ini sudah ada, tinggal ini sedang akan dilepas ya. Bukannya ada baru akan dilihat peluangnya, sudah execute. Pada bulan ini. Jadi jangan sampai cuma Indonesia jadi pasar gitu ya. Tapi kita harus bisa menjadi pemenang pasar global minimal di ASEAN gitu, Pak ya. Minimal ASEAN, tapi ini ekspornya juga ke negara Amerika, semua beberapa negara. Keren. Yang memang di sini justru ke India juga. Ini menarik produk-produknya juga. Contohnya apa, Pak? Yang menarik? Jadi contohnya ini adalah tempat tidur sapi. Kita kan nggak pernah, waduh, sapi rupanya ada tempat tidur. Nah, ini adalah yang sangat menarik, yang mungkin saya pun lihat, wah cukup menarik karena rupanya ada demand. Ada demand di situ, dan nyata-nyata jelas. Sapi hidup ya? Sapi ternak? Sapi, ya. Karena ini tujuannya ke Jepang. Ke Jepang. Keren. Kita juga kan lihat kadang-kadang, wah ternyata mereka melihat potensial, kita bisa buat, dan mereka luar biasa ya? Ya. Nggak terpikir ya, Pak? Nggak terpikir. Unik ya? Unik, tapi kita dorong UMKM terus ya. Yang paling penting adalah daya saing. Bagaimana kita meningkatkan mereka, bisa meningkatkan daya saing ya. Membina para UMKM supaya, dan juga memfasilitasi financingnya, memberikan financingnya melalui bank-bank himbara. Ini sangat potensial. Betul, Pak. Di saat pandemi kayak gini ini terpukul nggak sih, Pak, sektor UMKM khususnya? Dan ini kan Bapak tadi bicara ekspor. Menurut Bapak potensinya gimana? Apalagi saat pandemi ini kan UMKM yang paling terpukul. Nah, tapi sekarang pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak agresif untuk ekspor. Ini strateginya gimana gitu? UMKM memang di Indonesia ini cukup besar. Ya, sekitar 60 juta. 60 juta. Jadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini memang terdampak. Betul. Tapi kita tidak bisa tinggal diam. Di sini selalu ada peristiwa, selalu ada peluang. Betul. Nah, peluang inilah yang kita dorong, dan di mana kita memberikan masukan dan arahan bahwa UMKM ini masih punya potensial, dan sekarang adalah bukti bahwa UMKM ini bisa ekspor. Dan UKM karena ini kita kaya sumber daya alam. Ya, sumber daya alam ini bisa dimanfaatkan. Nah, sekarang ini dari mulai rotan ya, dan produk turunan yang CPO sekalipun. Betul. Nah, terus kemudian lidi, sapu lidi juga banyak peluangnya. Betul. Tadi yang katakan seperti misalnya tempat tidur sapi. Betul. Nah, bagaimana
ini meningkatkan daya saing terhadap produk-produk luar dan UMKM ini, pertama kita berikan mereka pembinaan bagaimana desain, terus kemudian kualitas produk. Banyak order minkan 5, tiba-tiba dapat order 1000, pusing. Nah, inilah yang kita berikan arahan bagaimana mereka bisa mengatasi order besar. Terus kemudian bagaimana mereka bekerja sama dengan para pelaku UMKM lainnya, sehingga bisa tercapai volume yang dibutuhkan oleh para buyer di luar. Nah, ini yang kadang-kadang Bayarnya itu mereka cari sendiri atau dibantu oleh pemerintahan Indonesia? Kita bisa masuk membantu dengan akses pasar. Akses pasar. Nah, akses pasar ini dengan adanya produk UMKM, kita masuk melalui membuka akses pasar melalui pertama Atasé Perdagangan dan ITPC. ITPC ini ada dan Atasé Perdagangan, kemudian KDI, kemudian juga ada di Taiwan, kemudian ini ada 46 lokasi di 31 negara. Inilah yang memang perlu disosialisasikan juga ke UMKM bahwa kita ini punya artinya petugas atau sarana-sarana dan di bawah Kementerian Perdagangan ini bisa mengakses pasar-pasar itu, termasuk pasar yang non tradisional. Menarik. Suatu perbincangan yang cukup menarik pada malam hari ini, dan tentunya dengan kita mendengarkan apa yang tadi disampaikan Pak Menteri, kita cukup optimis meskipun di dalam COVID-19 pandemi ini hampir seluruh dunia terpukul, tapi dengan ceritanya Pak Agus tadi seolah-olah memberikan titik harapan bagi kita semua. Kita nggak boleh terpuruk ya Pak ya? Iya, kita tidak boleh terpuruk. Di mana ada situasi atau peristiwa, pasti ada peluang. Pasti ada peluang ya. Jadi Pak, kita memaksimalkan dan memanfaatkan peluang. Kita tidak bisa pasif. Nah, baru-baru ini sudah ditandatangani RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, ditandatangani oleh ASEAN plus 5 negara. Dan ini terbesar di dunia. Artinya ini merupakan akan menjadi sentral di Asia. Ya, di dunia ini Asia ini sentral. Bahkan negara-negara luar ini yang besar pun sekalian, Amerika pun akan tertuju karena di sini ada China, Tiongkok, kemudian ada Jepang, ya, Korea Selatan. Di sini juga ada beberapa negara yang memang ini potensi sekali. Nah, artinya apa? Ini kita punya peluang lagi. Nah, sehingga meningkatkan daya saing juga dan akses pasar ke semua, bahkan yang di luar RCEP ini pun akan masuk ke sini, buyer-buyer itu akan masuk ke negara-negara RCEP ini termasuk Indonesia. Cakep. Ini sebuah optimisme yang harus tetap kita jaga. Pak, menurut Bapak, di keadaan new normal ini, apakah ekonomi Indonesia bisa pulih Pak di tahun 2021? Ya, saya yakin dan optimis bisa. Pak, kenapa? Prediksinya ini adalah titik balik. Sudah kelihatan artinya dengan ekspor ini yang dilakukan pada bulan Desember ini yang akan dilepas oleh Bapak Presiden, ini bisa membuatkan semangat semua dan melihat peluang ini besar. Kenapa? Nyatanya ada. Sudah terjadi dan akan terjadi dan sudah terjadi nantinya. Nah, ini menjadikan titik balik untuk tahun 2021 karena prediksinya ini nantinya positif pada tahun depan sekitar 5%. Ya, 5 untuk pertumbuhan ekonomi kita. Nah, ini sinyal ini yang menjadikan semua ini kita harus lihat. Apalagi masa pandemik ini. Tapi kita tidak bisa pasif. Harus mengejar peluang semuanya. Harus mengejar peluang. Dan mengejar peluang dan mendapatkan peluang itu. Keren. Baik. 2 pertanyaan terakhir Pak. Yang pertama, seberapa penting sektor UMKM ini terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa? Itu sangat penting karena pertumbuhan kita ini kan UMKM ini tadi yang saya bilang 60 juta lebih. UMKM ini akan mendorong juga bagaimana produk-produk dalam negeri ini diciptakan, ya,
dan ini akan menciptakan lapangan kerja yang besar. Betul. Nah, UMKM ini potensi, kenapa? Masyarakat sudah punya kemampuan. Masyarakat ini umumnya kita tahu hanya kita punya produk, tinggal kita bungkus. Nah, inilah bagaimana cara membungkusnya tadi. Kita memberikan bagaimana desainnya, kemudian juga kualitasnya. Betul. Terus kemudian memberikan akses pasar, betul. Dan juga yang satu adalah modal. Bagaimana kita memfasilitasi modal mereka untuk permodalan. Betul. Ya, permodalan ini ada tadi saya katakan bank himbara, kemudian ada juga bunga yang kur 6%. Betul. Nah, ini peluang besar karena ada betul. off-take. Nah, otomatis perusahaan besar pun tidak bisa berjalan sendiri. Dia akan menggantungkan juga. Nah, ini kita matching karena kita ada program business matching. Betul. Nah, inilah promotion center dengan ada pameran-pameran, Trade Expo Indonesia, semua dilibatkan. Kemarin Trade Expo kita walaupun dalam kondisi COVID pandemic ini itu sudah membuahkan hasil yang cukup signifikan, sekitar 670 juta transaksi US dollar, dan ini masih berlangsung sampai tanggal 10 Desember nanti. Nah, ini masih berkembang. Nah, ini adalah peluang dan saya rasa UMKM harus bergerak. Harus bergerak, ya. Pak, data yang saya terima selalu itu dari Kementerian Koperasi. Kok dikatakan bahwa perekonomian Indonesia ini sektor UMKM itu jumlahnya masih kurang dari 2%. Kalau penduduk Indonesia 260 juta, jumlah pengusaha, bukan UMKM, pengusaha, kurang dari 2%. Itu kan berarti pelakunya cuma 5 juta orang. Nah, tadi Bapak mengatakan UMKM 60 juta. Nah, UMKM ini dikategorikan pengusaha atau kan UMKM itu small medium enterprise atau pengusaha kecil. Nah, tapi kenapa kok datanya dikatakan 2%, kurang dari 2%? Nah, itu kok beda sama statementnya Bapak tadi? Kita kan bicara UMKM. Ya. UMKM ini kan non badan usaha gitu ya? Iya, karena begini, UMKM ini kan individu juga dia termasuk UMKM. Betul. Makanya buka warung juga UMKM. Warung UMKM. Artinya tidak harus meregister, tapi sekarang nanti dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini akan memudahkan investasi dan ini dampaknya terhadap UMKM pun besar. Jadi pelaku-pelaku usaha ini kan, kalau pelaku usaha ini kan kadang-kadang sudah ada badan usahanya. Yes. Nah, UMKM ini kayak pedagang asongan, ya kan itu perorangan. Iya, perorangan. Jadi perorangan pun bisa usaha. Bisa usaha. Jadi termasuk nanti laporan pajaknya pun individu. Kan ada penghasilan lain-lain di situ. Nanti UMKM ini masuk, yang individu masuk ke sana. Wah, ternyata saya baru tahu jumlahnya 60 juta dan ini langsung valid dari Pak Menterinya sendiri. Jadi sebenarnya Indonesia ini harus optimis loh. 60 juta itu berarti 25% Pak ya, penduduk Indonesia itu bergerak di sektor UMKM Pak ya? Iya, jadi penduduk kita, contohnya gini, penjual di pasar. Asal tradisional. Betul. Non badan usaha itu. Non badan usaha, dia jual sayur. Betul. Ya. Jual bakso. Dia. Ini kan individu. Artinya di pasar rakyat pun bisa menghidupi orang juga loh. Iya pasti, karena apa? Pasar rakyat tradisional ini kan menjual bahan kebutuhan pokok. Petani-petani jualnya kemana? Ke pasar tradisional. Inilah salah satunya, tidak hanya pelaku usaha di petani, tetapi di pasar tradisional ini sangat besar semuanya. Coba dilihat, setiap kota pasti ada pasar tradisional. Setuju. Nah, ini yang juga cukup menarik. Baru-baru ini saya melihat di berita, Bapak baru saja membuka Indonesian Direct Selling 4.0 Expo secara virtual pada tanggal 28 Oktober 2020 lewat YouTube juga, lewat secara virtual. Dan yang mengagetkan di sini bahwa sektor direct selling ini menyumbang omset 14 triliun gara-gara pandemi. Ini juga non badan usaha, tetapi juga mempunyai andil yang besar terhadap sektor perekonomian. Nah, itu menurut Pak Agus sendiri, pandangan Bapak terhadap industri yang mana ini pelakunya ada 5 juta pelaku, ini juga luar biasa. Kalau 5 juta pelaku, satu pelaku bisa menghidupi 5 orang anggota keluarga, 1 istri, 2-3 orang anak. Ini termasuk nggak bisa disepelekan. Menurut Bapak gimana industri? Yes, direct selling ini memang sudah tumbuh di Indonesia sudah cukup lama. Cukup lama. Hanya mungkin baru-baru ini lebih menonjol karena apa? Karena ada platform digital. Oh ya. Tanpa platform digital, semuanya ini mungkin
akan merosot, Betul. akan turun, tidak sebesar tadi. Iya. Ya, dengan platform digital semua kan tidak terlihat. Sekarang ini kan budayanya sudah mulai berubah, apalagi dengan adanya pandemi sekarang ini, pandemi COVID-19, bahwa budaya masyarakat yang belanja offline menjadi online. Oh ya. Apalagi ada direct selling. Sekarang kan iklan-iklan di sana lihat, wah kita ini konsumsi tinggi. Masyarakat Indonesia ini konsumsinya cukup tinggi dan besar karena 267 juta jiwa. Betul. Bagaimana direct selling tidak potensi? Pasti potensi karena yang medsos ini, TV lah semuanya ya, marketplace juga semuanya ada semua. Perorangan, online shop gitu ya. Online shop juga dan Instagram semuanya buka. Iya. Jadi masih lihat jendelanya ini luas sekali. Artinya apa? Direct selling juga semua ini punya peluang. Karena apa? Platform digital. Makanya saya mengajak semua UMKM pun harus masuk ke platform digital. Setuju. Mungkin mereka cukup jadi reseller aja ya Pak ya, nggak perlu harus punya pabrik sendiri, nggak perlu harus menciptakan produk sendiri, tapi cukup menjadi perantara, menjadi reseller lah bahasa sekarang. Kalau bahasa dulu namanya makelar lah ya. Saya masih ingat kata-kata Bapak, pagi-pagi itu Bapak ngomong, untuk jadi pengusaha nggak perlu cipta sendiri, cukup menjual. Ya, itu benar. Jadi begini, kan kita semua pakai sepatu. Untuk menjual sepatu kita tidak harus buat sepatu. Setuju. Itu aja. Setuju, keren. Ini kata-kata yang menarik. Dan ini statement dari seorang menteri, yang mana beliau juga seorang pengusaha. Catat itu guys, para generasi muda. Cuman generasi muda zaman sekarang ini agak beda sama zaman kita dulu Pak. Gengsinya terlalu tinggi Pak. Mungkin zaman kita dulu nggak ada Instagram Pak. Nah, ini tipsnya apa ini dari senior kita ini? Jadi dengan adanya medsos, sebenarnya gengsi tinggi itu bahasa yang vulgar. Sebenarnya kalau bahasa yang lain kita memang pride. Kita harus punya pride. Tapi pride ini harus terkendali. Dan dulu mungkin kita punya pride tidak tersalurkan. Sekarang adanya medsos, kita punya pride tersalurkan, tapi terkendali. Nah, ini dan itu penting. Kenapa? Biar semua kita ini bersosialisasi dengan hidup yang semangat, penuh inspirasi. Betul. Karena dengan adanya medsos seperti Instagram, kan kita kalau kehidupan sehari foto. Masuk ke Instagram, orang melihat. Nah ini kan memberikan inspirasi. Bangga, tapi masih tetap hal yang harus yang positif. Soalnya kalau yang nggak kuat dianggap pamer, Pak. Itu sedikit ini ya, belum terlalu negatif, tapi ya abu-abu. Ya. Jadi tentu sudut pandangnya kita harus dirubah ya. Nah, saya rasa sharing pada malam hari ini sama Pak Agus cukup bermanfaat dan sepertinya kita dapat titik terang bahwa bangsa Indonesia bukan sebagai pasar domestik tapi kita bisa menciptakan ekspor. Ini sebuah optimisme yang harus kita sambut dengan gegap gempita. Ini yang sangat luar biasa. Saya jadi bersemangat ini Pak. Harus semangat semua. Harus semangat karena ini channel khusus untuk orang hebat luar biasa nih Pak. Kalau orang bisa kenapa kita itu bisa? Itu dia. Saya rasa sharing pada malam hari ini cukup menginspirasi. Mungkin ada pepatah terakhir Pak dari Pak Menteri khususnya untuk penonton Success Before 30 yang mana penonton kita ini mayoritas usia 18 sampai 30 tahun Pak. Wah, untuk para generasi milenial dan generasi Z. Nah, petuah dari Bapak nih. Ya, marilah ayo kita semangat ya, mengejar cita-cita, melihat peluang dan manfaatkan peluang itu. Kita tidak boleh menyerah dalam kondisi pandemi ini, kita harus kompak, kita harus bersama-sama menjalankan dengan ikhtiar, dengan ikhlas dan berdoa. Sekian. Keren ya, itu kata-kata penutup dari Pak Menteri dan itu sebagai petua yang sangat baik. Anggap itu petua dari orang tua Anda dan jadikan itu sebagai pedoman hidup Anda, niscaya keberhasilan akan Anda raih. Sukses dunia dan akhirat. Amin gitu ya Pak ya. Amin. Baik, terima kasih sahabat entrepreneur. Kita tutup dengan salam hebat luar biasa Pak. Salam hebat luar biasa.